Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas IK 3B, akan mempresentasikan proyek Big Data dengan judul Analisis dan Prediksi Kepuasan Penumpang Maskapai Menggunakan Apache Spark. Perkenalkan, nama saya Frikita Listira Antoino dengan NIM 334231112. Perkenalkan, saya Desina Desari dengan NIM 334231108. Perkenalkan, saya Tufatun Nabila dengan NIM 334231124. Di proyek ini, kami menganalisis data penumpang maskapai untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan mereka. Dan selain itu, kami juga membangun model mesin learning untuk memprediksi apakah seorang penumpang merasa puas atau tidak puas. Jadi di industri penerbangan itu sebenarnya setiap hari ada banyak banget data yang terkumpul dari penumpang, mulai dari data perjalanan, layanan yang mereka terima, sampai tingkat kepuasan pelanggan. Nah, karena datanya itu besar, kita itu butuh tools seperti Apache Spark supaya proses pengolahan datanya itu lebih cepat dan efisien. Dan dari situ kita juga bisa membantu pihak maskapai buat memahami apa sih yang bikin penumpang itu puas ataupun tidak puas. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menjelaskan beberapa hal utama yang menjadi fokus dalam proyek ini. Dari rumusan masalah terdapat 4. Yang pertama ada apa faktor yang mempengaruhi kepuasan penumpang. Yang kedua ada apakah keterlambatan penerbangan berpengaruh terhadap kepuasan. Yang ketiga, apakah kelas penerbangan itu mempengaruhi tingkat kepuasan. Dan yang keempat, bagaimana memprediksi kepuasan penumpang menggunakan mesin learning. Untuk pertanyaannya bisnis sendiri, yang pertama terdapat bagaimana distribusi penumpang yang puas dan tidak puas, lalu ada layanan apa yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan, lalu ada bagaimana dampak keterlambatan penerbangan terhadap kepuasan, dan yang terakhir, apakah model mesin learning dapat digunakan untuk prediksi kepuasan secara akurat. Untuk datasetnya sendiri, di sini kami menggunakan Airline Passenger Satisfaction yang diperoleh dari Kaggle. Untuk dataset ini berisi lebih dari 100 data penumpang dengan sekitar 24 fitur yang dimana mencangkup informasi demografi, layanan penerbangan, serta pengalaman pelanggan. Untuk dataset ini meliputi usia penumpang, jenis pelanggan, kelas penerbangan, jarak penerbangan, keterlambatan, serta kualitas layanan seperti kenyamanan kursi, layanan in-flight, dan kebersihan kabin. Lalu untuk targetnya itu ada 2. Yang pertama penumpang yang puas dan yang tidak puas. Lanjut ke toolsnya. Di sini kami menggunakan 8. Untuk toolsnya sendiri kami menggunakan Google Colab, Python, PySpark, Spark MLlib, Pandas, Matplotlib, Cibron, dan dataset Kaggle. Nah, untuk metodologinya sendiri, yang pertama itu kami melakukan dataset, yaitu tahap awal yang menggunakan dataset sebagai sumber data yang akan dianalisis. Selanjutnya ada data cleaning. Ini adalah tahap dilakukannya pembersihan data seperti menghapus data kosong dan data duplikat agar data lebih bersih. Yang ketiga ada EDA. Nah, EDA ini itu tahap untuk memahami pola dan karakteristik data melalui analisis statistik dan distribusi data. Selanjutnya ada tahap visualisasi, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk grafik untuk melihat pola hubungan antar variabel dengan lebih jelas. Selanjutnya ada encoding, itu untuk mengubah data kategori menjadi bentuk numerik agar bisa digunakan dalam proses machine learning-nya. Lalu ada random forest. Nah, di sini random forest itu adalah tahap pembangunan model mesin learning-nya untuk memprediksi tingkat kepuasan si penumpang. Dan yang terakhir ada evaluasi model, itu adalah tahap
untuk mengukur kinerja model menggunakan metrik akurasi. Sekarang lanjut ke Google Colab. Yang pertama ini kami upload dataset, di mana tahap upload dataset ini yaitu proses mengupload ke Google Colab agar bisa digunakan dalam proses analisis. Nah, di sini terdapat kode upload files.upload. Nah, ini itu digunakan untuk memasukkan file dataset dari komputer ke environment Colab-nya. Selanjutnya, di sini ada check file workspace, itu digunakan untuk melihat file yang sudah berhasil diupload ke dalam sistemnya. Dan dari hasilnya ini terlihat bahwa dataset seperti train.csv itu sudah masuk ke dalam workspace-nya. Selanjutnya dia ada install PySpark-nya. Ini menggunakan perintah pip install PySpark. Hal ini itu dilakukan agar kita bisa menggunakan Apache Spark-nya ini di Google Colab untuk pemrosesan data dalam skala besar. Selanjutnya di import library. Ini kita mengimport library yang dibutuhkan untuk analisis data, yang dimana PySpark ini digunakan untuk pemrosesan data dalam skala besar, sedangkan Pandas ini digunakan untuk manipulasi datanya. Nah, selain itu, Matplotlib dan Cipron ini digunakan untuk visualisasi data agar lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, ini membuat Spark Session. Ini sebagai titik awal untuk menjalankan Apache Spark-nya, yang dimana digunakan agar kita itu dapat mengakses fitur-fitur Spark untuk membaca, mengolah, dan menganalisis datanya. Nah, pada tahap ini itu juga diberikan nama aplikasi, yaitu Airline Passenger Satisfaction. Selanjutnya di sini ada membaca dataset. Setelah Spark Session dibuat, dataset itu kemudian dibaca menggunakan perintah read.csv. Nah, di mana dataset yang digunakan adalah file train.csv yang berisi data kepuasan penumpang maskapai. Dari parameter header-nya itu, hasilnya true, itu digunakan agar nama kolom terbaca, dan inverse skemanya itu true agar tipe data dikenali secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada memahami dataset atau EDA. Yang pertama ada kita melihat jumlah baris dan kolom dengan perintah count dan line df kolom. Nah, ini untuk melihat jumlah baris dan jumlah kolom. Bisa di next Mbak Gita. Nah, selanjutnya untuk melihat nama kolom, kita menggunakan print df nama kolom. Nah, jadi di sini ada ID, gender, customer type, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat struktur data dengan bring schema. Nah, ini akan menghasilkan struktur datanya. Selanjutnya, kita akan melihat statistik deskriptif. Nah, menggunakan describe show. Nah, akan menghasilkan statistik seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Nah, ini akan memberikan ringkasan isi data. Selanjutnya, ada data cleaning. Ini akan mengecek missing value menggunakan PySpark dengan dfselect dan when null. Nah, di sini kita akan memeriksa datanya satu persatu dan hasilnya hampir semua kolom tidak memiliki data yang kosong. Nah, selanjutnya kita akan menghapus missing value dengan drop. Nah, di sini kita akan menghapus nilai yang kosong. Selanjutnya kita juga akan menghapus duplikasi dengan drop duplicates. Selanjutnya ada analisis data. Yang pertama ada analisis kepuasan pelanggan dengan kita menggunakan group by dalam kolom satisfaction. Nah, di sini akan menghasilkan apa saja sih yang ada di kolom satisfaction dan
ada count atau angkanya ada berapa. Selanjutnya kita akan menganalisis berdasarkan kelas penerbangan. Kita juga menggunakan group by dalam class dan series faction juga. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis berdasarkan jenis perjalanan. Di analisis ini pun kita menggunakan group by dengan type of travel. Nah, jadi akan muncul type of travelnya apa aja dan angkanya berapa. Selanjutnya, kita akan menghitung delay penerbangan. Nah, di delay penerbangan ini kita menggunakan select dan average. Nah, jadi akan muncul average atau nilai rata-ratanya. Nah, untuk selanjutnya ada visualisasi data. Nah, di sini kita memvisualisasikan data menggunakan beberapa grafik. Yang pertama, kita harus group by dulu untuk series faction-nya. Kemudian di sini kita menggunakan pie chart. Nah, di sini ada kode untuk pie chart-nya. Lanjut, ada bar chart. Di sini juga ada bar chart untuk kepuasan pelanggannya. Selanjutnya, kita ada bar chart gender. Nah, di sini kita di group by untuk gendernya ya. Jadi untuk female dan male. Nah, ini tiap bar chart ada untuk female dan male. Selanjutnya ada bar chart type of travel versus series faction. Jadi ini ada di group by untuk type of travel dan series faction. Bisa di scroll. Nah, di sini ada personal travel sama business travel ya. Lalu ada box plot. Selanjutnya ada heatmap korelasi. Nah, di sini ada heatmapnya yang menampilkan hubungan antar variabel. Nah, semakin merah atau biru berarti semakin kuat hubungannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desiana, teman saya. Silakan. Ya, mungkin bisa langsung dimunculin diagramnya aja. Hasil diagramnya. Nah, oke, untuk selanjutnya itu saya akan jelaskan histogram arrival delay. Jadi itu histogram ini menunjukkan kesebaran keterlambatan kedatangan. Yang dimana hasilnya itu sebagian besar penerbangan memiliki delay yang rendah, sedangkan sebagian kecil yang mengalami keterlambatan tinggi. Bisa dilanjut. Selanjutnya ini ada histogram derivatur delay, yaitu histogram ini digunakan untuk melihat pola keterlambatan keberangkatan. Dari grafik ini menunjukkan sebagian besar penerbangan mengalami keterlambatan rendah, namun terdapat beberapa penerbangan dengan delay yang cukup tinggi. Bisa dilanjut. Selanjutnya itu ada encoding. Nah, di sini kan kita menggunakan algoritma machine learning. Nah, karena algoritma machine learning ini hanya dapat memproses data numerik, maka data kategorikal seperti gender, class, dan stratification saya ubah menjadi bentuk angka menggunakan string indexer. Lanjut, bisa di-scroll ke bawah yang membuat fitur vektor. Nah, untuk pada tahap ini tuh seluruh fitur digabungkan menjadi satu kolom menggunakan vektor assembler. Format ini diperlukan oleh Spark MLIP untuk proses training model. Selanjutnya akan ada stick data yang bawah lagi. Nah, isi data ini nanti datasetnya tuh akan dibagi menjadi 80% data dan 20% data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testingnya nanti untuk mengukur performa model. Lalu di sini kita menggunakan machine learning random forest. Jadi pada tahap ini nanti saya akan membangun model random forest classifier untuk memprediksi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan atribut yang tersedia. Lalu di sel prediksi ini dan sel evaluasi ini digunakan untuk melatih model menggunakan data training sehingga model dapat mempelajari pola-pola yang terdapat pada dataset. Lalu di hasil evaluasi akurasi ini yang diperoleh dari model random forest ini menghasilkan akurasi sebesar 92,48% yang menunjukkan bahwa model itu mampu memprediksi tingkat kepuasan pelanggan dengan sangat baik. Lalu bisa ke kesimpulannya.
Nah, untuk kesimpulan dari praktek analisis kepuasan pelanggan dalam penerbangan itu, yang pertama, Apache Spark berhasil digunakan untuk memproses data kepuasan pelanggan maskapai dalam jumlah besar secara efisien. Yang kedua, data telah melalui tahap pre-processing termasuk pembersihan data, encoding, dan pembentukan fitur efektor untuk kebutuhan mesin learning. Yang ketiga, analisis menunjukkan bahwa faktor layanan, kelas penerbangan, dan keterlambatan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan penumpang. Yang keempat, model random forest mampu melakukan klasifikasi dengan baik dengan akurasi sebesar 92,48%. Yang kelima, hasil ini menunjukkan bahwa model dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan maskapai dan pengalaman pelanggan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.